Mie instan menjadi salah satu makanan favorit banyak orang. Apalagi bagi anak kos nih. Kalau udah masuk akhir bulan, pasti makannya mie instan. Tahu nggak sih, tahun 2020 ada sekitar 116,5 juta porsi mie instan yang telah dikonsumsi di seluruh dunia. Dengan urutan pertama, yaitu Cina sebanyak 46,3 juta porsi. Data ini diperoleh dari Asosiasi Mie Instan Dunia atau World Instant Noodles Association. Yap, asosiasi ini beneran ada loh. Teman-teman coba tebak deh, negara mana yang menduduki urutan kedua konsumsi mie instan terbanyak tahun 2020? A. Indonesia, B. Korea, C. Jepang, D. Malaysia. Yang menjawab Indonesia, kalian tepat sekali. Yap, Indonesia menduduki peringkat kedua konsumsi mie instan terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 12,5 juta porsi. Dan peringkat kedua ini telah diduduki Indonesia sejak tahun 2016 loh. Wow! Namun, orang Indonesia suka kemakan omongan orang nih. Banyak mitos-mitos yang beredar seputar mie instan di masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Ada yang bilang mie instan itu mengandung lilin, mengandung banyak pengawet, dan lain-lain. Nah, di video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar mie instan. Yuk, simak videonya. Tapi sebelumnya, tekan tombol subscribe dan like videonya. Banyak orang selalu membuang air bekas rebusan mie instan karena katanya mengandung lilin. Faktanya, berita ini adalah hoax. Kominfo sendiri sudah mengklarifikasi bahwa berita ini adalah hoax. Dalam klarifikasi tersebut, mengatakan bahwa menurut Susan SPT MSc, tidak benar jika dikatakan mie instan mengandung lilin. Proses pengeringan mie instan dilakukan dengan cara digoreng atau deep fried untuk menghilangkan air di dalam mie tersebut. Sehingga ketika mie direbus, airnya akan menjadi keruh akibat dari keluarnya minyak dan tepung yang ada di mie tersebut. Mitos ini tidak hanya beredar di Indonesia loh, banyak negara juga terdampak oleh mitos ini, sehingga membuat perusahaan besar yang memproduksi mie instan melakukan klarifikasi bahwa produk mereka tidak mengandung lilin sama sekali. Contohnya perusahaan Nestle. Nestle telah mengklarifikasi bahwa produk mie instan mereka tidak mengandung lilin dalam bentuk apapun. Jadi, aman untuk mengkonsumsi air bekas rebusan mie instan karena tidak mengandung lilin sama sekali. Malahan, teman-teman mungkin bisa mendapatkan zat gizi tambahan yang ada di dalam air bekas rebusan mie karena beberapa produk mie instan di Indonesia sudah difortifikasi dengan beberapa zat gizi seperti vitamin A, B1, B6, B12, niacin, asam folat, zat besi, dan mineral lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan di Korea dengan judul Gastric Cancer and the Daily Intake of the Major Dish Group Contributing to Sodium Intake mengatakan bahwa asupan mie yang lebih tinggi berhubungan dengan tingginya kejadian kanker lambung. Dalam satu porsi mie mengandung natrium yang cukup banyak, yaitu sekitar 800 sampai 900 mg. Natrium sendiri adalah elemen penting untuk homeostasis dan fungsi fisiologis dalam tubuh. Namun, asupan natrium yang tinggi telah dilaporkan menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, dan kanker lambung. Selain itu, penelitian lain dengan judul Dietary Habit and Stomach Cancer in Shanghai, China menyebutkan bahwa peningkatan resiko kanker lambung dikaitkan dengan seringnya asupan mie, seringnya konsumsi makanan yang diawetkan, asin, dan digoreng dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker lambung. Resiko kanker lambung akan menurun dengan tingginya konsumsi beberapa kelompok makanan, antara lain sayuran dan buah-buahan segar,
unggas, telur, minyak nabati, dan beberapa nutrisi seperti protein, lemak, serat, dan vitamin antioksidan. Jadi, ada kemungkinan bahwa mie instan dapat meningkatkan resiko kanker lambung. Namun, jika dikonsumsi dalam batas wajar, masih aman kok teman-teman. Sebenarnya bukan masalah mie-nya yang bikin gendut, melainkan banyaknya mie yang kita konsumsi. Mempertahankan berat badan ideal itu tentang menyeimbangkan kalori yang keluar dan kalori yang masuk. Kalau kalori yang masuk lebih besar dibandingkan kalori yang keluar, maka akan terjadi kenaikan berat badan. Jika kalori yang keluar lebih besar dibandingkan kalori yang masuk, maka akan terjadi penurunan berat badan. Sedangkan jika kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar, maka tidak akan terjadi perubahan pada berat badan. Terus gimana sih supaya kalori yang keluar itu bisa lebih besar dibandingkan kalori yang masuk? Yaitu dengan cara melakukan olahraga atau aktivitas fisik dan melakukan defisit kalori. Tahun 2010 silam, beredar sebuah video yang diunggah ke YouTube mengenai produk mie instan asal Indonesia, yaitu Indomie, yang diproduksi oleh PT Indofood, di mana video tersebut memperlihatkan produk Indomie dirazia di Taiwan karena menurut hasil tes yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Taiwan bahwa Indomie mengandung dua zat pengawet, yaitu hidroksimetilbenzoat atau metilparaben dan asam benzoat. PT Indofood sendiri sudah mengklarifikasi bahwa produk mie instan Indomie yang digemari oleh kalangan luas aman untuk dikonsumsi karena diproduksi sesuai dengan standar keamanan pangan yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta mengacu pada standar pangan internasional dan otoritas berbagai negara di mana produk Indomie dipasarkan. BPOM juga sudah mengklarifikasi bahwa hidroksimetilbenzoat atau metilparaben dan asam benzoat yang terkandung dalam Indomie adalah pengawet yang diizinkan digunakan dalam produk pangan dengan jumlah tertentu. Batas konsumsi metilparaben adalah 0-10 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk asam benzoat adalah 0-5 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi, selama tidak melebihi batas maksimum, bahan pengawet tersebut tidak akan menimbulkan efek yang dapat merugikan kesehatan bagi tubuh. Dalam klarifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang isu bahaya mie instan mengatakan bahwa penggunaan monosodium glutamat atau MSG pada pangan olahan tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan karena memiliki acceptable daily intake atau ADI not specified atau tidak dinyatakan. Artinya, bila dikonsumsi setiap hari dalam jumlah wajar tidak akan menimbulkan bahaya terhadap kesehatan. Selain itu, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat juga menyatakan bahwa monosodium glutamat atau MSG termasuk senyawa yang aman. Namun, ada beberapa data yang menunjukkan bahwa beberapa orang tertentu sensitif terhadap MSG. Nah, ilmu giziku ada tips nih, cara yang benar makan mie instan supaya lebih sehat, yaitu hindari mengkonsumsi mie instan bersamaan dengan nasi. Batasi konsumsi mie instan yaitu 2 kali dalam 1 bulan. Tambahkan sayur dan lauk pauk seperti telur atau daging ayam saat mengkonsumsi mie instan agar menu makan menjadi seimbang. Batasi penambahan lauk pauk dari daging olahan seperti kornet dan sosis. So, tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang. Karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Gabriela dari Ilmu Giziku, pamit undur diri ya. See you on the next video. Bye!